Assalamualaikum Sobat Muslim. Nabi Idris merupakan keturunan Nabi Adam yang keenam, dengan silsilah Idris bin Yarid, bin Mihlael, bin Qinan, bin Anush, bin Syud, bin Adam alaihissalam. Nabi Idris hidup sekitar pada tahun 4533 sampai 4188 sebelum Masehi. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Tahukah antum bahwa Nabi Idris memiliki beberapa kelebihan dan kemuliaan yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah? Sebelum kita lanjut, yuk di-subscribe, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan dibagikan kepada orang lain. Nabi Idris dilahirkan di Memphis yang sekarang disebut Mesir. Beberapa ahli sejarah berpendapat beliau dilahirkan dan dibesarkan di wilayah Irak kuno atau Babilonia. Nabi Idris alaihissalam merupakan nabi kedua dalam daftar urutan 25 nabi yang wajib kita kenal. Nabi Idris diutus menjadi nabi oleh Allah di wilayah Irak kuno atau Babilonia dan Memphis atau Mesir. Nama Idris berasal dari kata darasa yang memiliki makna belajar. Dalam kitab Yahudi dan Nasrani, Nabi Idris disebut dengan nama Henoch. Sesuai namanya, Nabi Idris terkenal sebagai salah satu nabi yang cerdas dan bijak. Setelah wafatnya Nabi Adam dan Nabi Syud, ada jarak yang lama yang tidak ada nabi di dunia, sekitar 1000 tahun lamanya. Hal itu menyebabkan banyak manusia yang tidak mengenal Allah karena tidak ada lagi yang mengingatkan kepada tauhid, sehingga mereka menjadi tersesat dan menyembah api. Untuk itu Allah mengangkat Idris sebagai nabi dan rasulnya untuk mengingatkan manusia supaya kembali ke jalan tauhid, yaitu menyembah Allah. Tetapi usaha Nabi Idris dalam berdakwah mentauhidkan Allah tidak diterima begitu saja oleh kaumnya. Kaum Nabi Idris tidak mau mendengar ajakan Nabi Idris. Bahkan mereka selalu menghina, mengejek, dan dengan sombong menolak ajakan Nabi Idris untuk kembali menyembah Allah. Walau demikian, Nabi Idris tidak mengenal lelah untuk terus mengajak kaumnya menyembah Allah. Oleh karenanya, Nabi Idris mendapat gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir, namun ia tidak pernah sombong dan memiliki sifat pemaaf. Selama ratusan tahun Nabi Idris berdakwah di Babilonia, hanya sedikit kaumnya yang ikut ajakan Nabi Idris untuk menyembah Allah. Sebagian besar kaumnya lebih suka menuruti perintah hawa nafsu dan iblis untuk melakukan perbuatan sesat, maksiat dan kemungkaran serta kerusakan di muka bumi. Karena semakin banyaknya kaum Nabi Idris yang terus menentang ajakan dan seruan untuk mentauhidkan Allah, maka Allah memerintahkan Nabi Idris dan para pengikutnya yang setia untuk hijrah ke tempat yang aman, yaitu ke Memphis atau Mesir. Di Memphis, Nabi Idris dan pengikutnya menemukan sebuah aliran sungai yang cukup deras, dan daerah sekitar tanahnya yang subur sekarang dikenal dengan Sungai Nil. Nabi Idris dan pengikutnya tak henti-hentinya bertasbih, memuji dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nabi Idris dan pengikutnya berhenti sejenak dan menetap di sana serta melakukan dakwah mengajarkan Islam terhadap penduduk setempat. Itulah awal perjalanan dakwah beliau di Mesir untuk mengajak manusia untuk menuju ke jalan Allah dan taat kepadanya. Dalam berdakwah kepada kaumnya, Nabi Idris diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menghadapi kaumnya. Allah menganugerahkan mukjizat berupa kepandaian dalam berbagai bidang ilmu. Nabi Idris merupakan orang pertama yang menjahit pakaian dan memakai jarum, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah penggembala. Apabila menjahit, Nabi Idris selalu bertasbih kepada Allah dalam setiap tusukan jarumnya. Apabila lupa jahitannya yang tidak disertai dengan tasbih kepada Allah, maka dia mengulang menjahit kembali. Beliau adalah orang yang tidak mau makan kecuali dari hasil usahanya, dan beliau tidak pernah menerima upah untuk setiap pakaian yang ia jahit, walau tetap ada yang memaksakan memberikan upah atas jasa menjahitnya. Sebelum zaman Nabi Idris, manusia hanya memakai pakaian tanpa dijahit. Setelah Nabi Idris menciptakan jahitan dan menjahitnya, orang-orang menganggapnya bagus dan mereka pun ikut menggunakan bahan pakaian yang dijahit. Selain menjahit, sesuai dengan arti dari namanya, Nabi Idris adalah manusia pertama yang pintar membaca dan menulis. Allah menurunkan kepada Nabi Idris berupa 30 suhuf lembaran sebagai petunjuk dalam kehidupan dan disebarkan kepada kaumnya agar menjadi pegangan hidup bagi kaumnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang tulisan di atas pasir, maka beliau bersabda, dahulu ada seorang nabi yang menulis dengannya, yaitu menulis di atas pasir. Barang siapa yang sejalan dengan tulisannya, maka demikianlah itu tulisannya. Hadis riwayat Muslim.
Nabi Idris merupakan penemu tulisan pertama dalam sejarah peradaban umat manusia dan yang pertama sekali menggunakan pena dalam menulis. Para ilmuwan pernah menemukan beberapa potongan naskah kuno yang diklaim terkait dengan Nabi Idris alaihissalam. Para sejarawan menyebut naskah kuno tersebut adalah kitab Henoch. Salah satu cerita dalam kitab tersebut berisi tentang peradaban tertua di bumi Lemuria, Atlantis yang hilang di telan bumi, dan juga prediksi tentang banjir besar yang akan terjadi di bumi. Selain menjahit dan pintar membaca serta menulis, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai ahli perbintangan. Nabi Idris juga merupakan orang yang pertama kalinya menggunakan bintang sebagai petunjuk arah, waktu yang tepat untuk bercocok tanam dan memperkirakan kondisi cuaca. Keterkaitan bangsa Sumeria dengan Nabi Idris alaihissalam semakin terlihat ketika beberapa penelitian membuktikan bahwa Sumeria telah mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui masa bercocok tanam yang baik. Misalnya seperti rasi bintang Taurus yang dipercaya sebagai masa awal musim semi dan cocok untuk menanam. Sedangkan rasi bintang Virgo dipergunakan sebagai waktu yang tepat untuk panen. Wallahu a'lam. Demikian sobat muslim, kisah Nabi Idris alaihissalam yang patut berjuluk sang pelopor segala bidang ilmu. Dapat kita teladani dari kisah Nabi Idris bahwa segala ilmu yang kita kuasai datangnya dari Allah. Dan sudah sepatutnya kita kerap bertasbih kepada Allah sembari melakukan pekerjaan kita, sebagaimana Nabi Idris alaihissalam yang selalu bertasbih kala menjahit. Jika antum memiliki informasi lain untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakallahu khairan katsiran.